anak-anak Ibu, hari ini kita masih belajar yaitu daring tentang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu bab ke-6. Tetapi anak-anak Ibu, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, dalam pembelajaran kita hari ini kita membahas dalam bab 6, yaitu tentang perangkat lunak yang ada di dalam komputer. Nah baiklah anak-anak Ibu, ingat tetap 3M, mencuci tangan terlebih dahulu dalam setiap melakukan aktivitas, menggunakan masker dalam bepergian kemana-mana, menjaga jarak bila ada pertemuan-pertemuan. Nah, terima kasih anak-anak Ibu. Tetap kita semangat dalam belajar. Tetap kita melakukan tugas-tugas kita setiap apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Mari anak-anak Ibu, kita saksikan video berikut ini. Baik anak-anak Ibu, pembelajaran kita dari bab 6, perangkat lunak pada komputer. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa komputer tersusun dari komponen utama, yaitu ada software atau perangkat lunak, ada hardware atau perangkat keras, dan ada brain, orang yang mengoperasikan atau menjalankan komputer. Perangkat keras terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama sehingga membentuk suatu sistem kerja. Agar dapat saling bekerja sehingga membentuk suatu sistem kerja, komputer memerlukan suatu instruksi atau program yang disebut dengan software atau perangkat lunak. Program dalam komputer berisi perintah-perintah yang terperinci yang dipakai untuk memerintah perangkat keras komputer agar melakukan tugas-tugas tertentu di dalam komputer. Nah, Ibu mau tanya, apa saja yang termasuk software komputer? Nah, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, nanti jawabannya kirim nanti ke Google Classroom. Nah, Ibu mau tanya sekali lagi, dapatkah kalian menyebutkan fungsi dari software komputer tersebut? Oke, nanti setelah tayangan video ini nanti, boleh nanti kalian ambil nanti fungsinya apa dan apa saja yang termasuk, yaitu software komputer. Mari kita bahas. Setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian akan dapat menjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak, program aplikasi berbasis pengolah kata, program aplikasi pengolah angka, berbasis pengolah grafis, serta program aplikasi berbasis pengolah multimedia atau pengolah gambar. Nah, perhatikan anak Ibu, peta konsepnya. Nah, sebelum mempelajari materi dalam bab ini, coba baca terlebih dahulu konsep agar nanti kamu mudah memahami alur pembelajaran pada bab 6 ini. Nah, anak-anak Ibu, ini dia peta konsepnya. Dari sinilah nanti kalian bisa melihat atau mengetahui bagaimana dan kemana arah pembelajaran kita dalam bab 6 ini. Suatu komputer tidak akan dapat bekerja tanpa adanya perangkat lunak atau program. Program yang diberikan kepada komputer adalah prosedur pengoperasian dalam melaksanakan tugas khusus. Nah, program dalam komputer disebut dengan software atau perangkat lunak. Nah, sama halnya seperti kalau kalian main game, jika tidak ada softwarenya, maka kalian tidak bisa yaitu menggunakan game yang ingin kita jalankan.
Software merupakan nyawa dari komputer karena tanpa adanya software tidak akan mungkin komputer dapat digunakan. Dan tanpa ada brainware maka komputer tidak bisa berjalan. Berikut ini akan kita bahas software yang ada pada komputer. Nah, seperti pengertian software. Software berarti perangkat lunak, piranti lunak, program komputer. Seperti sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan, software ini adalah perangkat, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi dapat kita rasakan dalam menggunakannya. Kegunaan software bagi komputer antara lain menyiapkan aplikasi program agar tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol, mengidentifikasi program, serta mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien atau mudah. Software dibedakan menjadi dua jenis, yaitu software system dan program utility atau program bantu. Bagian pertama yang mau kita bahas yaitu software system, atau sistem software. Sistem software merupakan program-program yang mengontrol pekerjaan komputer dan seluruh perangkat input dan output. Beberapa kontrol yang dapat, perhatikan anak ibu, yang dapat dilakukan oleh software yaitu sistem adalah menghidupkan komputer, menjalankan program, menyimpan data dan informasi ke dalam media penyimpanan atau menyalin file, memformat disket, dan membuat backup isi hard disk. Beberapa kontrol yang dapat dilakukan oleh software sistem adalah menghidupkan komputer, menjalankan program, menyimpan data informasi ke dalam media penyimpanan seperti yaitu flash disk, hard disk, dan peralatan-peralatan penyimpanan lain, menyalin file, memformat disket, dan membuat backup isi hard disk. Software system sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu software operasi atau sering disebut operating system dan software utility atau software bantuan. Yang berikutnya adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing dapat saling berkomunikasi. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi atau dijalankan. Software sistem operasi mempunyai tugas-tugas khusus sebagai berikut: membaca dan menanggapi perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna komputer, mengkoordinasikan aliran informasi, yaitu melalui perangkat input dan output, mengatur program-program lain, membawa program data yang diberikan pengguna ke komputer, memastikan bahwa prosesor melakukan pekerjaannya dengan benar. Sistem operasi terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi berbasis grafik atau GUI. Nah, beberapa software sistem operasi yang dikenal antara lain DOS, Disk Operating System, versi Windows, Windows 3X, Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium, Windows XP. Nah, Windows ME atau Windows Vista, Palm OS, Mac OS, OS 2, Unix, dan Linux. Sistem operasi yang paling dikenal di Indonesia adalah Windows. Kemudian diusul oleh Linux, kemudian disusul oleh Linux. Di bawah ini diuraikan materi mengenai berbagai macam sistem operasi. Nah, yang pertama adalah Unix, yaitu yang menemukan Ken Thompson dari laboratorium Bell membuat versi awal dari Unix dengan nama Unix atau Unix Basic Information and Computing Service. Nah, suatu nama yang dipengaruhi oleh sistem operasi, yaitu pendahulunya multifungsi. Nah, yang berikutnya Unix merupakan sistem operasi multi-user, multiprosesor, dan multitasking untuk PC.
Nah, Unix terdiri atas sejumlah program atau daftar instruksi untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, Unix mempunyai tugas atau bermacam-macam antara lain, yaitu manajemen berkas, penyunting berkas, pendukung, atau pengembangan dalam perangkat lunak. Nah, inilah simbol daripada si Unix. Ya, ini dia nanti. Secara umum karakteristik Unix adalah sebagai berikut. 1. Multitasking. Ini ya, dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi. Multi-user, dapat digunakan oleh lebih dari satu user. Line text, nah, command basic. Ini maksudnya multitasking ini dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi. Contohnya, kita mengetik sambil mendengarkan musik. Nah, di sini multi-user ini kita sambil mengetik, bisa kita sambil ngeprintkan. Nah, itu dia multi-user dengan multitasking. Nah, sampai di sini dulu anak-anak ibu pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Nah, ingat anak-anak ibu, di awal tadi, pertengahan tadi, ibu ada buat pertanyaan. Nah, nanti di akhir pembelajaran kita ini jawab, tulis